Suaranya jelas ya? Iya, Ustaz. Ya, cuman agak sedikit gangguan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Akhwan dan akhwat, para peserta Quran Day yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita senantiasa memanjatkan puji dan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan pada kita limpahan nikmat dan rahmat, di mana semua nikmat dan rahmat tersebut menuntut dari kita semua untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan ta'lim kita di pagi hari ini. Sekarang kita masuk pada surah yang baru, yaitu surah At-Takatsur. Nah, surat At-Takatsur atau bermegah-megahan yang bahkan surah-surah Makkiyah. Di dalam surah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menjelaskan dan mengingatkan pada manusia, terkhusus yang sibuk dengan kehidupan dunia dan hanya memiliki orientasi duniawi, mengumpulkan harta dan memburu harta dunia tersebut, kemudian lalai dari sesuatu yang pasti, sesuatu yang yakin, yaitu kematian, dan juga hisab pada hari. Oleh karena itu, surah ini sebagian sebagian ulama menamakan juga dengan surat At-Tujar, ya, surat pedagang, karena mereka inilah orang-orang yang terkadang bahkan sering terlupakan dengan kematian, dengan adanya hari pembalasan, sehingga mereka sibuk hanya sekedar untuk mengumpulkan kehidupan dunia. Lalu kemudian ketika ajal itu datang, lalu mereka baru tersadar. Betapa banyak manusia yang memiliki angan-angan yang sangat jauh, yang sangat tinggi, cita-cita yang sangat tinggi. Namun belum sampai menggapai seluruh cita-cita tersebut, kemudian ajal itu datang yang memutus segala harapan-harapannya dan memutus segala cita-cita yang telah dia tetapkan atau yang telah dia inginkan. Suatu ketika salah seorang tabi'in, ulama di kalangan tabi'in, bernama Maimun bin Mahran, berkata bahwasanya suatu hari aku duduk bersama dengan Umar bin Abdul Aziz. Lalu beliau membaca Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Beliau membaca surat ini, lalu Umar bin Abdul Aziz menangis. Lalu beliau mengatakan, wahai Maimun,
Aku tidak melihat kuburan ini kecuali hanya tempat ziarah atau tempat berkunjung saja. Dan pasti orang yang berkunjung itu akan kembali ke rumahnya. Maka kuburan ini hanyalah tempat persinggahan, hanya tempat berkunjung saja. Kemudian setelah itu dia akan kembali ke rumahnya, dan rumahnya ini kalau bukan surga, maka dia adalah neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, dalam surah ini, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Bermegah-megahan ini membuat kalian lalai. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian sampai ke dalam kubur. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasanya at-takatsur atau bermegah-megahan ini menyebabkan kebanyakan daripada manusia lalai dalam berbagai hal. Bermegah-megahan, berbanyak-banyakan dalam berbagai hal. Apakah itu harta? Dan ini yang banyak yang kita melihat manusia bermegah-megahan dengan harta. Mereka berusaha untuk berlomba-lomba mengumpulkan kekayaan dunia ini. Ya, mungkin dimulai dari hal-hal yang kecil ya. Mungkin dia mulai dengan bisnis-bisnis kecil. Ya, awalnya ya modal yang mungkin ratusan ribu. Kemudian ketika telah mengetahui jalan-jalan rezeki dan bisnis tersebut, ya, kemudian bertambah, modal menjadi semakin banyak, jutaan, kemudian puluhan juta, ratusan juta, mungkin sampai miliaran, dan terus ya, memburu dan mengejar harta dunia tersebut dan bermegah-megahan dengannya. Ya, begitu juga mungkin dengan kendaraan ya, dengan tempat tinggal dan harta dunia ini. Demikian juga bermegah-megahan atau memperbanyak misalnya turunan ya, memperbanyak dan memegah-megahan dengan pengikut, ya, baik itu dalam sebuah lembaga, dalam sebuah organisasi yang berlomba-lomba untuk hanya memperbanyak jumlah saja. Kemudian dengan jumlah itu merasa bangga dan merasa memiliki kekuatan. At-takatsur, bermegah-megahan secara pribadi, ya misalnya memperbanyak pengikut-pengikut, ya, para pendukung-pendukung dan simpatisan, ya. Lalu merasa bangga ketika melihat bahwasanya orang yang mengikutinya, orang yang mengaguminya, jumlahnya ribuan jutaan manusia. Demikian juga terkadang sibuk dengan melakukan sesuatu yang tergolong juga dengan at-takatsur. Sibuk ya misalnya di media sosial sehingga hanya sekedar sibuk untuk memperbaharui status, untuk komentar pada status orang lain. Ya, sibuk dan memperbanyak dan bermegah-megahan dalam memposting kegiatan-kegiatannya, aktivitas hariannya, sampai mungkin dalam sehari foto-foto yang dia posting puluhan, ratusan.
Ini juga merupakan bentuk takasur yang alhaakum, yang menyebabkan mereka ini lalai. Mereka lalai bahwasanya akan ada hisab dari segala perbuatan-perbuatan tersebut. Lalai akan ada kematian yang suatu saat ya, akan menjemputnya dan memutuskan segala aktivitas tersebut. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian tiba atau masuk di alam kubur. Yaitu bahwasanya manusia ini terkadang lalai hingga tiba-tiba kematian itu datang dan menyebabkan dia masuk ke alam kubur. Hatta zurtumul maqabir. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata zurtum, ziarah, ya, sebagaimana disebutkan tadi, bahwasanya ziarah ini ya hanyalah sekedar berkunjung. Ya. Bagaikan orang yang berjalan di permukaan bumi ini lalu mengunjungi alam kuburnya, dan suatu saat ya, dia akan berangkat kembali ke rumahnya. Seperti kita ya berkunjung ke rumah saudara kita, berkunjung ke suatu tempat, berkunjung pada suatu kegiatan. Setelah selesai kegiatan tersebut kita balik dan tidak memakan waktu yang banyak. Kembali kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan segala amalan-amalan dan perbuatan, maka kembalinya kalau bukan ke surga maka ke neraka. Kalla saufa ta'lamun. Ya. Maka sungguh kelak kalian akan mengetahui. Ya, kelak kalian akan mengetahui, maksudnya mengetahui apa yang menjadi hasil daripada perbuatan-perbuatan di dunia ini, khususnya perbuatan-perbuatan yang bermegah-megahan dengan harta tersebut. Pasti mereka akan mengetahuinya dan melihat akibatnya. Di dunia ini bisa saja mereka lalai dari akibat yang akan mereka dapatkan. Tetapi kalaupun mereka lalai di dunia, mereka pasti akan mengetahuinya nanti di akhirat. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kita apa yang akan terjadi di akhirat. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita apa yang akan terjadi nanti di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang menyebutkan dalam Al-Qur'an bahwasanya man 'amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang beriman, beramal soleh akan diberikan kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang melakukan kebaikan dia melihat mereka orang merugi ya, akibat daripada perbuatan zalimnya. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita atau menyebutkan kita bahwasanya itulah yang akan terjadi. Inilah ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan pada kita. Namun manusia banyak lupa. Tetapi walaupun mereka lupa di dunia ini, mereka akan melihatnya di akhirat dan saufa ta'lamun. Mereka akan mengetahui dengan hakiki, dengan benar apa yang menjadi akibat daripada segala perbuatannya. Nah, kalau manusia menghadirkan ilmu tersebut
menghadirkan ilmu bahwasanya segala perbuatan-perbuatan akan mendapatkan akibatnya yang baik, maka mendapatkan akibat yang baik, yang buruk akan mendapatkan akibat yang buruk. Jika betul-betul mengetahui tersebut dan menghadirkan ilmu itu, maka manusia ini akan memahami betul hakikat daripada kehidupan. Dan bahwasanya kehidupan ini hanyalah sementara dan akan selesai. Ya. Maka dengan demikian, ya, dengan ilmu ini mereka tidak akan lagi bergantung kepada kehidupan dunia dan megah-megahan dengannya, ya, dan fokus untuk membangun akhiratnya dengan memanfaatkan dunia sebagai sarana untuk sampai kepada hal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Summa kalla sawfa ta'lamun." Kemudian pasti kalian akan mengetahuinya. Pasti kalian akan mengetahui, karena pada hari itu manusia melihat dengan hakiki, dengan mata kepalanya apa yang terjadi. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sungguh, seandainya mereka mengetahui hal tersebut dengan ilmu yakin. Dengan ilmu yakin adalah ilmu yang tidak hanya sekedar pengetahuan, tidak hanya sekedar wawasan, tetapi pengetahuan yang sangat kuat, yang sampai kepada taraf keyakinan. Yang sampai kepada taraf keyakinan. Ya, ulama kita mengatakan ilmu ini terjadi, ya, menjadi 3 tingkatan. Diawali daripada ilmu yakin. Jadi ilmu tidak dikatakan ilmu kecuali atas dasar keyakinan. Maka yang dibedakan antara ilmu dan pengetahuan, ya, dalam bahasa Arab ada ilmu, ada ma'rifah. Ilmu, ya, berdasarkan keyakinan. Inilah tingkatan pertama. Kemudian ada tingkatan berikutnya adalah ainal yakin, yaitu dengan bukan hanya sekedar mengetahui, bukan hanya sekedar mengilmui, tetapi sudah melihat secara langsung dengan mata kepala. Kemudian ada yang lebih tinggi lagi adalah hakul yakin. Hakul yakin. Kalau kita ingin terapkan yang misalnya berkaitan dengan akhirat. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan, "Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin." Tentang akhirat ini, seandainya manusia mengetahuinya dengan ilmu yakin, maka dia tidak akan menyia-nyiakan kehidupan dunia ini untuk mempersiapkan akhiratnya. Kalau dia mengetahui dengan yakin, dengan betul, dengan pasti, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa merugikannya di akhirat. Seandainya dia memiliki ilmu yakin, ya, tentang surga dan neraka, maka ini akan menjadikan perbuatan-perbuatannya dan sikap-sikapnya dia kontrol sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini sebagai seorang mukmin, kita memiliki ilmu yakin tentang surga dan neraka, tentang kehidupan akhirat. Kita memiliki ilmu yakin yang sama sekali tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwasanya kematian itu akan datang dan bahwasanya surga dan neraka itu ada dan kehidupan akhirat itu ada. Ya, ini tingkatan pertama, ilmu yakin. Ya, bukan adanya keraguan atau prasangka, tetapi yakin benar. Kemudian berpindah kepada tingkatan berikutnya adalah ainul yakin. Ketika kita melihat langsung, ketika di akhirat kita melihat langsung di hadapan kita ada surga, ada neraka, atau misalnya di dunia ini kita melihat langsung kematian itu di depan mata kita. Kita melihat langsung di depan mata kita. Maka ini lebih tinggi lagi
Kenapa? Karena tidak hanya sekedar ilmu, pengetahuan, tetapi kita melihat langsung. Dan kemudian ada hakul yakin yang paling tinggi adalah ketika kita sudah merasakannya. Ketika kita sudah merasakan surga itu bukan hanya sekedar ilmu saja. Bukan hanya sekedar pandangan yang mungkin fata morgana, tetapi kita sudah merasakannya. Sehingga tidak ada lagi keraguan sedikit pun di dalam hal tersebut. Tentang kematian, ilmu yakin, mungkin saja orang mengetahui, ya manusia akan mati. Tetapi masih sekedar ilmu yakin. Ketika dia melihat di hadapannya kematian tersebut, maka sampailah kepada ainul yakin. Dan ketika dia merasakan kematian itu dan dia berpindah dari alam dunia ini ke alam kubur, maka dia telah memiliki hakul yakin tentang kematian itu. Nah, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ustaz, ya. Eh, yakin ya. Tidak betul-betul melakukan sesuatu itu dengan penuh keyakinan. Misalnya seorang yang eh, mengetahui, memiliki wawasan dan mengetahui bahwasanya eh, minuman keras itu adalah berbahaya, hanya sekedar pengetahuan saja. Terkadang hal ini tidak cukup untuk membuat dia meninggalkan perbuatan tersebut. Ya. Misalnya sebagian mengatakan bahwasanya rokok itu berbahaya, dapat merusak kesehatan. Orang yang hanya memiliki wawasan saja mengatakan bahwasanya rokok itu tidak baik dan dapat merusak kesehatan, mungkin hal ini tidak membuat dia betul-betul meninggalkan. Bahkan terkadang ada perasaan ingin ingin merasakannya, ingin mencobanya. Sampai betul-betul ilmu ini naik kepada ilmu yakin. Ya. Maka ketika dia memiliki ilmu yang yakin, memiliki bukti-bukti yang kuat, ya, bahwasanya perbuatan tersebut adalah buruk, barulah dia akan meninggalkannya. Maka sangat dibutuhkan ilmu yakin ini dalam eh, amalan-amalan kita, baik yang bersifat perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah, maupun hal-hal yang berkaitan dengan larangan-larangan atau yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La tarawunnal jahim." Ini naik kepada tingkat yang kedua tadi ilmu yakin. Kemudian la tarawunnal jahim, sungguh kalian pasti akan melihat neraka jahanam itu. Nah, ini naik pada tingkat yang kedua yaitu ainul yakin. Telah melihatnya. La tarawunnal jahim. Dan manusia ini ya ketika melihat neraka jahanam maka keyakinannya semakin tinggi. Keyakinannya semakin kuat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang uh, zalim ini ya, orang-orang kufar dan musyrikin, bahwasanya mereka pada hari itu ketika telah melihat neraka jahanam dengan mata kepala mereka, disitulah semakin bertambah penyesalannya karena keyakinannya sudah semakin kuat ya, tentang surga dan neraka tersebut. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Pada hari itu manusia akan mengingat, tetapi tidak ada lagi gunanya peringatan tersebut. Tidak ada lagi gunanya peringatan tersebut. Karena hal itu hanyalah berguna dalam kehidupan dunia. Adapun dalam kehidupan akhirat, maka tidak ada lagi manfaatnya penyesalan. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa merenungkan
apa-apa yang kita ingin lakukan dan apa-apa yang kita ingin ucapkan. Jangan sampai nanti kita teringat akan akibat dan bahaya perbuatan dan ucapan itu nanti di akhirat. Wa anna lahu dzikra, namun tidak lagi gunanya peringatan dan juga penyesalan tersebut. Jangan sampai ucapan ya laitani qaddamtu li hayati itu keluar dari mulut-mulut kita. Ya laitani qaddamtu li hayati. Alangkah eh, menyesalnya seandainya aku memberikan ya dan melakukan hal-hal yang bermanfaat dalam kehidupan akhiratku ini. Namun ya semua itu tidak ada lagi gunanya. Ketika penyesalan tidak akan lagi ada manfaatnya. Ya. La tarawunnal jahim summa la tarawunnaha ainal yaqin. Inilah tingkatan yang kedua. Ketika melihat neraka jahanam tersebut, summa la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian niscaya kalian akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan-kenikmatan. Kita setiap hari mengambil kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin menghitung nikmat tersebut tidak ada batasnya dan tidak ada habis-habisnya. Namun perlu kita mengingat bahwasanya nikmat-nikmat tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama, Al-Mawardi mengatakan bahwa tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang pada hari itu tentang kenikmatan. Pertanyaan ini akan dilontarkan baik kepada orang-orang kafir ataupun orang-orang beriman. Ya, hanya saja untuk orang-orang beriman, maka pertanyaan ini merupakan pertanyaan yang mengingatkan mereka akan nikmat tersebut yang menyebabkan mereka semakin berbahagia. Karena Allah Subhanahu wa taala ya, akan mengumpulkan baginya kenikmatan di dunia yang telah dia rasakan dan juga kenikmatan akhirat. Ya. Maka akan ditanyakan ya tentang kenikmatan-kenikmatan dunia tersebut ya, yang telah mereka gunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan menyempurnakan kenikmatan tersebut di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wa thayyibati minar rizq qul hiya lil ladzina amanu fil hayatid dunya khalisatan yaumal qiyamah." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pada orang-orang beriman ini kenikmatan-kenikmatan dunia, perhiasan-perhiasan dunia, dan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka yang lebih baik dan murni untuk mereka, tidak lagi untuk orang-orang kufar sebagaimana mereka merasakannya di dunia. Adapun terhadap orang-orang kafir, maka pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menyebabkan mereka menyesal ketika ditanya mana kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepadamu, namun kalian tidak mensyukurinya, bahkan digunakan untuk memusuhi dan memerangi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta pada seorang hamba yang jika dia makan makanan, dia memuji Allah Subhanahu wa taala, ketika dia minum minuman lalu dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ketika dia menggunakan fasilitas hidup tersebut, dia syukur pada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Adapun orang-orang kufar yang menggunakan fasilitas-fasilitas tersebut lalu tidak mensyukurinya dan tidak tunduk, patuh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala, mereka inilah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat tersebut. Bahwasanya nikmat-nikmat itu tidak pantas dan tidak hak mereka menggunakannya kalau tidak disertai dengan ketaatan dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ini mengingatkan lagi kembali kepada orang-orang yang bermegah-megahan dengan dunia tersebut, yang kemudian mereka lalai bahwasanya akan ada kematian dan hari hisab. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan mereka tentang kenikmatan-kenikmatan yang mereka berbangga-bangga dengannya, ya, dan bermegah-megahan dengan uh, nikmat tersebut. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya uh, Allah Subhanahu wa taala menuntut hamba untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Maka siapa yang mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukumnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian mensyukuri nikmat tersebut, maka Allah akan menambahkannya. Namun siapa yang tidak mensyukuri nikmat tersebut dengan menjalankan perintah-perintah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azabnya yang sangat pedih kepadanya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmat tersebut dengan tidak menjalankan hak-haknya, dengan tidak menjalankan syariatnya, maka inna adzabi lasyadid. Sungguh azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Kalian akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menggunakan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensyukurinya, kemudian mengakuinya itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, lalu memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut dalam rangka ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang dibolehkan oleh syariat, maka ya, manusia akan terbebas dari pertanyaan yang akan menyebabkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita berusaha ya senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan menggunakan nikmat tersebut sebagai sarana kita untuk semakin mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang ulama salaf kita bahwasanya eh, aku punya cinta terhadap dunia, tetapi aku tidak ingin kecintaanku terhadap dunia tersebut menyebabkan aku lalai dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf uh, kalau ya gangguan, ada sedikit gangguan uh, tenggorokan sehingga suara kurang jelas. Wallahu taala alam. Ya, baik. Alhamdulillah. Itulah tadi materi Ustaz kita berkenaan dengan tadabbur surah At-Takatsur. Untuk itu, ya kita lanjut ke sesi kedua, sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, ya baik berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini, ataukah pertanyaan atau permasalahan umum yang sering kita hadapi bisa ditanyakan baik secara langsung ya di room kita atau bisa lewat chat. Iya, silahkan bagi peserta yang ingin bertanya. Hmm.
Ya, bagaimana? Hmm. Ya, silakan. Bapak Jos Dwi Jaksono. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau Pak sebelum Ustadz. Mau nanya, apabila kita melakukan amalan sunnah, misalkan sholat sunnah ataupun puasa sunnah, eh, bolehkah kita menggabungkan niat, misalkan sholat qobliyah sama sholat tahiyatul masjid, ataupun mungkin puasa Senin Kamis sama puasa Daud misalkan. Eh, Lebih utama mana, dilakukan sendiri-sendiri atau tidak apa-apa dijadikan satu seperti itu Ustaz? Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Afwan, bisa diulangi sedikit, tadi ada sempat terputus-putus di saya jadi kurang jelas. Bisa mohon diulangi soalnya. Iya, nah terkait niat ketika melakukan hal-hal yang sunnah, Ustaz. Misalkan kita sholat tahiyatul masjid sama sholat qobliyah, eh, kalau misalkan digabungkan itu gimana? Terus apakah baiknya sendiri-sendiri atau mungkin bisa digabungkan seperti itu? Ataupun niat ketika kita puasa Senin Kamis ataupun puasa Daud, seperti Ustaz. Jazakumullah Baik, khairan. baik, baik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Jadi ini berkaitan dengan menggabungkan dua niat atau lebih dalam satu pelaksanaan ibadah. Ada hal-hal yang bisa digabungkan niatnya dan ada juga yang tidak bisa digabungkan. Kaidahnya bahwasanya pertama bahwa eh, dua ibadah yang ingin digabungkan niatnya itu tidak memiliki atau tidak bukan dua perkara yang wajib atau memiliki status yang sama, yaitu kedua-duanya adalah wajib. Ya, bisa satu wajib dan satu sunat, atau satu sunat yang memiliki tujuan khusus dan satu sunat yang sifatnya mutlak. Intinya bahwasanya kedua ibadah tersebut tidak disyariatkan dengan sebab dan tujuan tertentu yang memiliki tujuan tertentu. Maka ini bisa digabungkan. Misalnya, untuk sholat sunat, kita ingin melakukan sholat qobliyah. Dan sholat qobliyah ini dia adalah sholat yang memang dikhususkan atau ditujukan, itulah tujuannya, yaitu sholat yang menyertai sholat-sholat fardu. Sehingga dia tidak dilakukan kecuali pada saat menyertai sholat fardu, apakah qobliyah ataupun ba'diyah. Maka ini bisa kita gabungkan niat dengan sholat tahiyatul masjid. Karena tahiyatul masjid ini tidak memiliki keterikatan tertentu, kecuali bahwasanya seseorang ketika masuk masjid itu harus dianjurkan untuk sholat 2 rakaat. Apapun bentuk sholat tersebut, apakah dia itu qobliyah, apakah dia itu sholat wudhu, ya, apakah itu misalnya sholat duha. Intinya bahwasanya ketika dia masuk masjid, dia sholat sunat. Ya, maka ini bisa digabungkan niatnya. Jadi kita datang misalnya ke masjid, kita ingin sholat qobliyah duhur atau ba'diyah duhur, sekaligus kita niatkan tahiyatul masjid. Ya, karena tahiyatul masjid ini intinya adalah seseorang tidak duduk sebelum sholat, apapun bentuk sholat tersebut, sehingga bisa digabungkan niatnya. Eh, untuk puasa misalnya, maka boleh digabungkan antara puasa eh, Syawal misalnya dengan puasa di hari Senin dan Kamis. Karena intinya bahwasanya dia dianjurkan berpuasa di hari tersebut, apapun bentuk dari puasa itu.
apakah itu puasa wajib, ya, ataukah dia puasa Syawal misalnya, ataukah dia puasa qadha, ya. Intinya bahwasanya dia berpuasa di hari Senin dan di hari Kamis tersebut. Ya, maka ini bisa digabungkan dua niatnya. Bisa digabungkan dua niatnya. Eh, tetapi ya kalau misalnya satu adalah wajib dan satu adalah puasa yang memiliki tujuan khusus tertentu, maka yang tidak bisa digabungkan. Ya, misalnya eh, puasa Arafah dengan puasa qadha misalnya, maka tidak bisa digabungkan karena masing-masing memiliki tujuan tertentu. Puasa Arafah ini ada sebab tertentunya, yaitu bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Maka ini adalah beberapa contoh-contoh menggabungkan dua niat dalam satu pelaksanaan ibadah. Allah taala alam. Nah, Ustaz, maaf satu lagi terkait sholat sunnah tadi Ustaz. Saya pernah dengar terkait ketika kita tidak sempat melakukan sholat qobliyah subuh, itu bisa di ini ketika Ya. duha ya, itu mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. baik. Qobliyah subuh dia adalah sholat sunat yang khusus dan memiliki tujuan khusus, yaitu berkaitan dengan sholat subuhnya. Dan sholat duha juga adalah sholat yang sifatnya memiliki tujuan tertentu, yaitu dilaksanakannya berkaitan dengan waktu duhanya, ya, dan memiliki keutamaan tersendiri. Ya, sehingga dengan demikian ya qobliyah subuh ini tidak bisa digabungkan dengan duha. Jadi kita sholat dulu, qadha, qobliyah subuhnya kita qadha dulu, ya misalnya di jam 7 pagi ya kita qadha dulu qobliyah subuhnya. Setelah itu kita laksanakan sholat duha secara terpisah karena sholat duha ini memiliki uh, dia memang ditujukan khusus ya karena di waktu dikaitkan dengan waktu duha. Nah, jadi yang seperti ini tidak bisa digabungkan karena statusnya memiliki tingkatan yang sama, yaitu memiliki tujuan yang khusus. Wallahu taala alam. Nah, nah, jazakumullah khairan. Ya, Iya, baik. Alhamdulillah. Jadi terkait salat qobliyah subuh tadi berarti bisa dikode Ustaz ya. Eh, ya bisa diqadha untuk qobliyah subuh kalau misalnya kita tertidur atau terlambat. iya, baik Ya. Ustaz. Alhamdulillah. Kemudian pertanyaan berikutnya Ustaz datangnya dari Ibu Andi Iting. Afwan, bagaimana jika dalam hati mau melakukan kebaikan, namun kadangkala tidak terimplementasikan karena lupa? Apakah itu masih dihitung kebaikan meskipun belum diamalkan, Ustaz? Ya, Iya, inilah salah satu di antara luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapa yang telah meniatkan suatu kebaikan maka sudah dicatat sebagai suatu pahala walaupun dia tidak sempat melakukannya atau tidak jadi melakukannya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah mengatakan, "Faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah kamilah." Siapa yang telah berniat untuk melakukan suatu kebaikan kemudian dia tidak jadi mengamalkannya, ya, entah itu karena lupa, entah itu karena dia melihat ada hal yang lain yang lebih penting dia lakukan, atau apa saja penyebabnya, maka telah dituliskan baginya satu hasanah sempurna, satu pahala sempurna. Allah ta'ala alam. iya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Ini yang masuk ke dari yang masuk ke panitia. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara bertaubat dari memakan harta riba? Apakah cukup dengan bertaubat, mengakui kesalahan di hadapan Allah, atau butuh mengganti hak orang lain yang telah diambil? Syukron Ustaz. Baik, jadi eh, bentuk atau cara bertobat dari riba ini yang pertama adalah meninggalkan perbuatan itu, kemudian kemudian menyesali perbuatan tersebut, kemudian bertekad untuk tidak mengulanginya, dan kalau dia berkaitan dengan hak orang lain maka bentuk tobatnya ini adalah dengan mengembalikan hak tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang yang telah bertobat dari perbuatan riba ini. Allah katakan falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Kalian hanya berhak untuk mengambil modal kalian, tidak boleh kalian menzolimi dan juga kalian tidak dizolimi. Ya, sehingga dia harus mengembalikan hak orang lain tersebut ya ketika itu adalah merupakan riba yang diambil sebelumnya. Nah, jadi dia mengembalikan harta tersebut, yang dia ambil hanyalah modalnya saja. Misalnya dia telah meminjamkan orang lain, taruhlah misalnya 1 juta dengan kesepakatan bahwasanya dia mencicilnya atau mengembalikannya di bulan tertentu sebanyak 1.200.000. Maka ketika dia telah mengambil 1.200.000 tersebut, maka itu adalah riba. 200-nya itu adalah riba. Maka bentuk tobatnya itu adalah dia mengembalikan 200.000 tersebut kepada orang yang telah meminjam kepadanya. Falakum ru'usu amwalikum, kalian hanya berhak untuk mengambil modal kalian sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut. Wallahu taala. Ya, baik Ustaz. Yang berikutnya dari Ibu Nur Khairah. Apa Ustaz? Apakah berusaha untuk bekerja mencari pekerjaan yang lebih baik atau layak dibandingkan penghasilan sebelumnya, sama halnya tidak bersyukur dan terlalu berlebihan terkait mencari harta dunia, Ustaz? Mohon penjelasannya. Karena jangan sampai termasuk dalam hal bermegah-megahan dengan harta. Nah, Ustaz. Baik, sebagaimana telah disebutkan, ketika seseorang mencari harta dunia selama hal tersebut adalah mubah, ya harta yang dia peroleh itu merupakan harta yang mubah dari jalan-jalan yang disyariatkannya, maka hal itu adalah suatu hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang tercela adalah ketika hal tersebut menyebabkan dia terlena dan terlupa daripada kewajibannya. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi perkataan ulama salaf kita, bahwa dia mengatakan, ya, saya cinta terhadap harta, tetapi saya tidak ingin ya kecintaanku ini menyebabkan aku melupakan kewajiban-kewajiban dan ketaatan. Dan jangan sampai kecintaan terhadap harta ini menyebabkan terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Artinya, selama dia tetap memberikan haknya, ya harta tersebut, ya, dengan misalnya mensyukurinya, membelanjakannya di dalam hal-hal yang dibolehkan, bahkan dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan haknya berupa zakat dan sedekah, ya, dan tidak menyebabkan aktivitas mencari hartanya tersebut sehingga dia meninggalkan kewajibannya atau melalaikan kewajiban-kewajibannya, atau uh, melanggar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ya boleh, ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan baginya untuk hal tersebut. Wallahu taala alam. Baik Ustaz. Sebelumnya tadi ada pertanyaan Ustaz. Ini apakah termasuk juga ini Ustaz terkait jika kita berniat mengharapkan barang yang baik,
apakah termasuk bermegah-megahan? Misalnya dia sudah memiliki mobil Xenia, tapi karena mau mendapatkan barang yang lebih baik, maka dia mencari uang untuk mengganti mobilnya tersebut dengan yang lebih baik lagi. Ya, Ustaz. Nah, eh, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya kulu washrabu wa la tusrifu. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan bahwasanya kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhilah. Ya, silakan makan, minum, berpakaian, ya, kemudian membelanjakan harta tetapi min ghairi sarafin wala makhilah, tidak berlebihan dan juga tidak didasari kesombongan. Artinya kalau memang dia memiliki harta yang banyak, lalu dia ingin menggunakan fasilitas dunia ini yang lebih baik, maka hal itu tidak mengapa, selama itu bukan berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan ya misalnya di luar daripada kebutuhannya, atau menyebabkan dia harus misalnya berutang, atau menyebabkan dia harus mengabaikan kewajiban-kewajiban yang lain untuk membeli hal yang sifatnya tambahan saja. Nah, ini berlebihan namanya. Atau makhilah, atau disebabkan karena kesombongannya, ingin bermegah-megahan, ingin sombong ya dengan menggunakan kendaraan tersebut, dengan menggunakan atau memiliki tempat tinggal tersebut. Nah, selama dua kategori tersebut tidak dia lakukan, maka hukum asalnya boleh dia menggunakan, apalagi kalau misalnya dengan tujuan untuk semakin memudahkan dia dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, pertanyaan terakhir Ustaz. Ini apa Ustaz? Mohon penjelasannya, deskripsi terkait huru hara pada hari kiamat Ustaz. Nah, huru hara tentang huru hara hari kiamat ini telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, panjang lebar di dalam Al-Qur'an. Ya, bagaimana kejadian-kejadian tersebut yang akan terjadi pada hari kiamat. Demikian juga Rasulullah SAW telah menggambarkan kejadian-kejadian tersebut ya, dalam banyak hadisnya, mulai daripada dibangkitkannya manusia, bagaimana manusia dibangkitkan dalam keadaan tidak berpakaian, ya, kemudian mereka akan dihisap, ya, akan dibagikan amalannya, kitab-kitab amalannya, kemudian mereka akan ditimbang amalan-amalnya pada hari kiamat, lalu mereka akan berjalan terus ya, sampai kepada melalui as-sirat, ya, lalu dari as-sirat inilah mereka akan terjerumus ke dalam neraka atau selamat sampai ke ujung jembatan yang menghubungkannya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendeskripsikan huru hara pada hari kiamat, cukup panjang apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rentetan kejadian-kejadian tersebut, dan mungkin juga Rasulullah SAW dalam banyak hadisnya telah menyebutkan rentetan kejadian-kejadian dan huru hara pada hari kiamat. Kita sedikit jelaskan rentetan kejadian-kejadian tersebut yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Ya, baik, alhamdulillah. Kami cukupkan untuk sesi tanya jawab ini. Bagi peserta yang belum sempat untuk memberikan pertanyaan atau bahkan ada yang ingin ditanyakan, bisa didiskusikan lebih lanjut melalui admin kita ya di grup Quran Day. Ya, bagi peserta yang belum bergabung juga bisa bergabung untuk kita bisa mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan kegiatan-kegiatan kita. Tidak lupa kami menyampaikan
bahwa alhamdulillah kegiatan ini terselenggara dan dilaksanakan oleh Yayasan Jaziratul Quran Indonesia yang fokus dan bergerak pada bidang pendidikan dan kesehatan gratis. Dan alhamdulillah dalam hal pendidikan saat ini kita menangani atau menjalankan pesantren gratis di daerah Moncongloe, Kabupaten Maros, ya, dan sudah beroperasi sekitar 2 tahun. Ya, dan juga di samping itu ada rumah sehat gratis yang pada saat ini masih berfokus pada pelayanan ruqyah dan bekam gratis bagi kaum muslimin, ya, bagi jamaah atau peserta, ya, yang kita mau berkontribusi di dalamnya, ya, apakah untuk menyediakan hal-hal yang dibutuhkan atau ya kita menjadi orang-orang yang mendapatkan manfaat dari eh, aktivitas-aktivitas kita, bisa eh, kita lihat dan kita dapatkan informasinya melalui grup kita di grup Quran Day. Demikian mungkin yang kami sampaikan. Terakhir, sebelum kita tutup, kita serahkan kepada Ustadz kita untuk memberikan closing statement-nya, ya, sebagai nasihat terakhir buat kita untuk menjalankan aktivitas-aktivitas kita. Udah, Ustadz. Baik, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang kita telah bahas dalam surat At-Takatsur ini, senantiasa mengingatkan kita agar supaya setiap aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan, hendaknya kita mempertimbangkan tentang kehidupan akhirat kita, ya, apakah akan maslahat bagi kehidupan akhirat kita atau akan mengurangi derajat dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi kita di akhirat, sehingga setiap amalan-amalan dan perbuatan yang kita lakukan orientasinya dan pertimbangannya adalah pertimbangan akhirat. Apakah hal itu menguntungkan untuk akhirat kita, maka kita lakukan dengan baik, dan apakah hal tersebut akan merugikan akhirat kita, maka kita tinggalkan dan kita jauhi sejauh-jauhnya, agar supaya kita tidak menyesal di hari kemudian, ya, yang sebagaimana telah kita sebutkan tadi, yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Wallahu taala alam. Baik, alhamdulillah. Ya. Demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, syukron kepada Ustadz, syukron jazakumullah khairan atas kesempatannya, ya, kesediaannya di tengah-tengah aktivitas beliau, ya, telah memberikan kita begitu banyak manfaat, berikan kita ilmunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan berikan kesehatan pada Ustadz kita, agar diberikan kesembuhan. Dan kepada peserta kami ucapkan syukron jazakumullah khairan atas kesediaannya dan kesempatannya untuk kita bersama-sama dalam forum ini, untuk kita mengambil banyak manfaat dari kegiatan Quran Day kita. Untuk itu, insya Allah kita ingatkan pada peserta untuk tetap meluangkan waktu-waktu kita di setiap hari Ahadnya ba'da subuh, ya, sekitar pukul 6 pagi, untuk kita menjalankan program kita ini.
Demikian yang kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.